Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Bambang Hariwahyudi dari GBI Gira Family. Saya sebut lengkap ya. Tadi ngobrol tentang nama, ternyata biasa dipanggil Pak Bambang, tapi Pak Bambang banyak Pak sebenarnya. Iya. Ditekankan ke Pak Hariwahyudinya ya. Iya. Itu nggak terlalu banyak kalau rangkaian 3 ini Pak ya. Iya. Tapi kalau memang ada ya sudahlah. Nggak apa-apa lah gitu ya. Lagi. Saudara lain bapak lain ibu ya. Betul. Oke, pengharapan Kristen, Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 031 5046 ribu, SMS WA 0813 330 60 ribu. Pengharapan itu pengharapan Kristen harus berdasarkan pada janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Betul. Nah, kemudian kita bicara pengharapan itu ternyata yang Kristen harus berdasarkan caranya Tuhan juga. Yeah. Seperti tadi contohnya Bapak sebut di awal tadi ya tentang Abraham ya. Janjinya Tuhan mendapatkan keturunan, tapi tidak sekedar itu ya. Nah, kalau Abraham sendiri sama Sarah yang penting dapat anak. Iya. Ternyata cara juga pengaruh ya. Iya, jadi caranya tidak boleh lepas dari sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau cara itu dilakukan, banyak orang bisa, karena begini, setan itu juga punya kemampuan, punya kuasa. Yang tadi bilang sakit, gitu. Bisa nyembuhkan yang juga. Penting dia. sembuh. Yang nah, penting caranya sembuh. Bukan cara kebenaran, bukan cara Tuhan. Jadi hasil akhirnya yang penting sama, tapi caranya boleh berbeda-beda terserah. Nah, ini kan juga harus kita pikirkan. Apakah ini sesuai dengan Tuhan. Nah, problemnya adalah kadang-kadang cara Tuhan itu tidak seperti yang kita mau, Pak. Betul. Tadi kembali kepada waktu ya. Betul. Waktu nggak seperti yang kita mau. Caranya juga kadang-kadang kok nggak enak ya. Kadang-kadang terlihat kok jauh dari harapan saya, jauh dari yang saya harapkan begini kalau dengan cara begini. Ya. Bagaimana? Nah, begini. Kita mesti punya konsep berpikir. Kalau kita berdoa, kan kita minta sama Tuhan nih berdoa dalam dikalimatkan dalam doa. Nah, doa itu saya pernah membaca satu artikel dan yang dibuat oleh seorang yang bernama Reinhold Niebuhr, seorang teolog yang menuliskan tentang The Serenity Prayer. The Serenity Prayer. The Serenity Prayer ini menolong kita untuk mengerti bahwa dalam doa itu kita perlu minta sama Tuhan untuk diberikan ketenangan, kedamaian. Yang pertama, pada saat memang yang kita minta itu nggak bisa diubah. Seperti itu. Nah, lalu kita yang kedua dalam doa itu kita minta supaya Tuhan memberikan keberanian, memberikan kekuatan untuk dimampukan mengubah apa yang memang Tuhan izinkan dalam doa itu memang masih bisa diubah. Lalu yang ketiga, kita minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa membedakan keduanya. Untuk bisa menerima. Okay. Diberikan kebijaksanaan untuk bisa menerima sebuah permintaan dalam doa kita itu yang memang jawabannya berbeda. Begitu. Jadi 3 poin ini bisa terjadi dalam doa kita. Ini yang satu tidak bisa berubah memang. Lalu yang kedua memang bisa berubah tapi butuh waktu dan lain sebagainya tadi. Yang ketiga memang beda. Jawabannya Tuhan memang berbeda. Nah, ini perlu sikap yang tepat. Karena Tuhan punya cara seperti itu hasil akhirnya. Nah, kita mau tidak mau harus menyesuaikan, menyikapi dengan sikap yang tepat. Kalau kita tidak punya ketenangan, tidak punya kedamaian dalam posisi memang itu tidak bisa dirubah, akhirnya kita pakai segala cara
supaya memang itu terjadi. Ya. Nah, ini pengharapan ini yang diharapkan bukan dengan caranya Tuhan. Ya. Seandainya kita pengen punya anak, Kita begitu pengen ya. bantu Tuhan dalam tanda petik ya. Iya kan? Loh, memang Tuhan tidak kasih anak. Mm-mm. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang yang menikah bakal punya anak. Ya. Kan itu harus Ya. ya, tapi pengharapan orang kan begitu. Ya, makanya ada muncul Hagar yang lain gitu ya. Nanti akhirnya mencoba untuk mengatakan bahwa ya ini kan manusiawi. Loh, manusiawinya ini lepas dari cara Tuhan. Artinya kalau sudah lepas dari cara Tuhan, ini kan dosa. Nah, begitu itu yang sering kali terjadi. Harus dengan janji Tuhan berdasarkan cara Tuhan juga. Itu pengharapan kita ya. Iya, menjalaninya kita Menjalaninya. harus tetap bagaimana ini tetap dalam koridor yang memang Tuhan inginkan. Kembali lagi kepada apapun yang terjadi tadi ya. Apapun yang terjadi. Ya. Ternyata jadi orang Kristen tidak mudah ya Pak ya. Mau dibilang tidak mudah sih tidak mudah. Tapi mau dibilang mudah sih ya, karena kita mau berserah kepada apa maunya Tuhan. Yang menjadi tidak mudah karena kita nggak mau melawan berserah, ya. melawan dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Iya. Oke. Tadi di awal Bapak juga sempat menyinggung tentang pengharapan kita ini pada akhirnya mengerucut kepada hal-hal yang bersifat kekal. Ya, betul. Masalahnya banyak orang berpikir itu short term ya. Jadi berpikir ya yang penting sekarang hidupnya bagaimana lah gitu ya. Iya. Nanti pikir nanti lah. Bisa nggak sih orang berpikir begitu Pak? Maksudnya hidup seperti itu. Ya nanti di kekekalan dipikir nanti lah. Yang penting sekarang. Ada orang-orang yang berpendapat seperti itu loh Pak. Ya, kalau itu sih bukan pengharapan Kristen ya. Itu sudah dia. pasti bukan pengharapan Kristen. Padahal orang Kristen ya. Nah, kalau orang Kristen memikirkannya begitu, sedangkan Alkitab semua yang dipahami sebenarnya tidak pernah berbicara tentang Kehidupan sekarang. iya, tidak pernah bertujuan untuk kehidupan yang di duniawi ini. Pasti kita akan salah membaca. Iya. Karena memang harusnya pengharapan kita, kata Alkitab, di belakang tabir. Jauh di belakang tabir. Artinya di belakang, dibalik dari setelah kehidupan itu. Jadi harus ke sana sebenarnya. Kalau tidak, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang jasmani. Kita lebih prosentasenya lebih banyak ke hal-hal yang jasmani. Akhirnya janji firman yang sebenarnya menginginkan untuk orang itu imannya, rohaninya itu semakin bertumbuh, ini malah kebalik. Itu semakin merosot. Ada banyak orang akhirnya ngeles gini loh Pak. Tapi kan kita masih hidup di dunia Pak. Kita butuh yang jasmani itu gitu. Ya betul. Yang rohani ya ngikuti lah. Bener nggak sih? Jasmani mengikuti rohani atau sebaliknya? Ya sebenarnya kita mau berbicara tentang first thing first. First thing first. Ya. Jadi apa yang lebih utama, apa yang lebih penting, apa yang lebih didahulukan. Nah ini persoalan. Ini persoalan. Kalau prosentasenya lebih banyak ke hal jasmani, maka sebenarnya pasti rohaninya akan kendor. Nah, Tuhan itu bikin dua ekstrim. Kalau engkau mengasihi dunia, engkau membenci aku. Hanya itu saja. Kalau engkau gak mengasihi bisa mencintai aku, dua-duanya ya? Iya, nggak bisa. Manusia kan berusaha untuk itu, ya kan? Berusaha untuk itu. Ya dunia dapat, surga juga dapat lah Pak. Ya, gitu. jadi nggak ada Pak ya? Ya, nggak ada. Jadi orang maunya tangan kiri gandeng setan, tangan kanan gandeng Tuhan. Mana bisa? Ya, orang punya mau begitu tuh. Wah. Dan dalam hidup tidak sadar begitu. Tidak mau lepas salah satu. Engkau tidak bisa berdiri pada dua perahu. Engkau tidak bisa mencintai kepada dua tuan. Dua tuan. Itu sudah memang harus begitu. Nggak bisa mau dicoba untuk jalan dua-dua. Nggak mungkin. Berarti kita harus milih salah satu ya, dan kita harus milih yang sifatnya kekal. Iya. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya cuma mikir yang sifatnya kekal Pak, terus yang untuk sekarang ini, apakah saya kalau misalnya susah di dunia ini, apakah itu karena ada begini, ada dua ekstrim Mbak ya. Kalau kamu susah di dunia ini,
ya berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Tapi ekstrim yang lain, semakin kamu senang, itu berarti ada yang salah juga dengan dirimu. Jadi kita mesti pilih yang mana nih? Ya, memilih untuk berpikir yang bijak lah. Berpikir bijak. Oke. Iya kan? Yang seperti apa? Jadi berpikir bijak. Jadi kalau kita ini susah, ya kan? Lalu susah itu karena kita malas, ya kan? Ya sudah, nggak usah dirohanikan. Itu dia. Nggak usah dirohanikan. Jadi kemalasanmu itu penyebabnya, bukan lalu ya mungkin ini sudah kehendak dari Tuhan dan lain sebagainya. Nggak bisa. Padahal karena kita nggak mau kerja. Nggak bisa juga. Jadi kalau toh kita memang kaya raya, lalu kita mengatakan ya memang janji Tuhan benar, kita ini hidup diberkati. Loh, kamu korupsi kok, kamu serobot orang punya ini itu dan lain sebagainya dengan akal licik dan lain sebagainya. Lalu kamu bersaksi, lalu mengatakan ini berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Saya pegang janji Tuhan dan lain sebagainya. Kita perlu pertanyakan lagi. Ini kan bukan orang yang bijaksana untuk mengerti kesalahan lalu ditutupi dengan hal yang rohani dibilang berkat. Gitu. Hati-hati ya. Perlu hati-hati. Oke. Jadi fokusnya adalah segala sesuatu yang bersifat kekal atau rohani. Orang berpikir kalau sifatnya kekal tuh berarti segala sesuatu yang ada di gereja. Institusi gereja maksud saya ya. Yang di luar itu nggak rohani berarti Pak, nggak kekal, nggak bersifat kekal. Apakah konsep berpikir seperti ini benar? Ya, itu pasti jelas salah. Salah ya? Salah, karena kita sebenarnya tidak harus membedakan rohani dan tidak rohani. Iya, karena hal-hal semua yang rohani ya. Betul, yang sekuler dan iya kan. Ada ini sekuler, ini rohani, begitu loh. Jadi tidak seharusnya begitu. Harusnya berpikir tadi itu, entah kamu makan, entah minum, entah melakukan apa saja. Nah, itu kan Rasul Paulus nggak mau panjang-panjangin, entah di mana saja dan lain sebagainya. Tapi semuanya. Ya, artinya waktu inilah waktu Tuhan. Waktu ini punyanya Tuhan. Jadi waktu kamu di mana saja, kamu sedang melakukan untuk Tuhan dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Baik, jadi tidak ada yang namanya ini yang rohani, ini yang sekuler, ini yang duniawi, nggak ada. Tidak ada. Semua adalah ranahnya rohani. Betul. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hidup kita ini ya rohani harusnya ya. Betul. Apapun aspeknya. Iya, apapun aspeknya. Karena Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita itu di semua bagian yang Tuhan percayakan, gitu. Jadi waktu kita bekerja di kantor, di perusahaan, bagaimana menjadi bos yang memuliakan Tuhan, bagaimana menjadi pegawai yang memuliakan Tuhan, bagaimana menjadi office boy yang mempermuliakan Tuhan, kan di situ porsinya. Jadi tidak hanya pendeta. Kalau begitu kan hanya pendeta saja yang memuliakan Tuhan. Nah itu dia makanya. Terus yang masuk surga hanya pendeta, kan begitu? Nggak seperti itu ya. Enggak. Formulanya tidak seperti itu dari awal. Iya. Oke. Baik. Masalahnya adalah kadang-kadang dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kita ini dikaburkan dengan yang namanya ini rohani atau tidak rohani, Pak. Ya. Bagaimana kita membedakannya? Jadi sebenarnya begini deh, semua harus berjalan dalam konteks kebenaran. Dalam konteks kebenaran. Jadi kalau kita tidak sesuaikan dengan konteks kebenaran yang namanya benar itu, maka sebenarnya kita sudah melenceng nih. Begitu. Ya itu namanya dosa. Kalau kita mau split, ini rohani tidak rohani, artinya bukan rohani atau tidak rohani. Benar atau tidak benar. Itu persoalannya. Karena kalau rohani tidak rohani ini kan sulit. Nggak enak ya. Iya. Benar atau tidak benar. Iya. Jadi benar atau tidak benar. Kadang-kadang perbuatan yang dalam tanda kutip rohani itu pun nggak benar. Contohnya? Ya. Pada waktu kita kok ekstrim gini? Betul. Jadi saya ingin memikirkan orang itu agak sedikit mendalam dalam berpikirnya begini. Saya mengatakan begini. Orang yang tidak mau berbuat dosa, ini kan sudah benar. Ya kan? Ya. Nah, saya belum memastikan bahwa ini benar. Dilihat dari mananya? Saya takut untuk berbuat dosa. Ujung-ujungnya dibalik itu karena saya takut dihukum Tuhan. Oh, itu salah juga sih.
Kelihatannya padahal bener loh, Pak. Ya. Belum bener. Belum bisa tahu kalau itu salah. Oh, Karena orang berbicara, ya benar dong. Saya tidak mau berbuat dosa karena saya takut dihukum Tuhan. Saya jaga supaya saya tidak berdosa. Karena apa? Karena saya takut dihukum Tuhan. Nah sebenarnya ini senternya kemana? Senternya kan pada diri. Bukan pada saya tidak mau berbuat dosa karena saya menghargai Dia, Allah yang kudus. Saya menghormati Dia sebagai Allah yang kudus. Iya. Itu dua kutub yang berbeda. Ya, konsep berpikir yang sangat berbeda sebenarnya ya. Walaupun kelihatannya benar tadi ya. Kelihatannya benar. benar. Loh, saya hindari semua yang namanya dosa. Cara berpikir filsafat ini. Ya, jadi saya ingin filosofinya yang saya ingin. Jadi hal yang dilakukan secara rohani dalam tanda kutip itu belum tentu rohani. Ya. Karena memang di balik itu banyak orang Alasannya apa? Alasannya gitu ya. apa? Oke. Begitu. Berarti yang dilihat adalah bukan hasilnya, Pak ya. Tapi alasan dibalik melakukan itu, begitu? Iya, jadi konsep yang benar, sikap yang benar di dalam kehidupan kita ini, sehingga itulah yang membawa kita kepada satu tindakan yang sebenarnya benar gitu. Di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia ya? Bukan di hadapan manusia. Hati-hati, ini karena juga itu kadang-kadang blending, Mbak. Betul. Beda-beda tipis. Betul. Jadi makanya kita mesti punya yang namanya kebenaran itu dalam semua lapisan itu. Karena kalau tidak bisa jadi saya ingat minggu kemarin 2 minggu yang lalu saya mengatakan dalam khotbah saya mengatakan seorang Kristen harus punya ortodoksi, punya ortopati, punya ortopraksis. Apa itu, Pak? Jadi punya pengajaran, pemikiran yang benar. Ortopati memiliki motivasi hati sikap yang benar. Baru bisa menghasilkan tindakan, kerja, karya yang benar. Kalau 3 ini miss salah satu, agak kurang tepat. Harus punya pengajaran yang tepat, pikiran yang tepat, dan motivasi yang tepat. Baru tepat sesuai baru sasaran. karya yang tepat. Baik. Kekasih Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda perdalam, atau ingin Anda saksikan berkaitan dengan pengharapan Kristen. Mungkin Anda pernah melewati pengharapan-pengharapan yang tidak berdasarkan janji Tuhan, dan akhirnya Anda menyadari dan berbalik, atau tidak berdasarkan cara Tuhan, atau mungkin fokusnya bukan hal-hal yang kekal. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Silahkan telepon di 0315046000, SMS atau WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.